Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah tentang fakta tentang pendidikan di Finlandia. Sahabat Banua semuanya, kita tahu bahwa salah satu negara yang terbaik sistem pendidikannya di dunia itu adalah Finlandia. Dan banyak isu yang berseliweran di hadapan kita tentang konsep-konsep pendidikan di Finlandia ini. Yang mana kalau kita tidak pernah ke sana atau kita tidak memiliki relasi yang cukup bisa dipercaya, kita tidak tahu bahwa berita yang kita dengar itu benar atau tidak. Nah, kebetulan kami ada memiliki seorang sahabat dunia maya ya, dan sudah lama berteman di FB, dan dari situ kami intens berkomunikasi. Orangnya ini kebetulan kuliah di Finlandia, di jurusan Science. Nah, kami tergelitik untuk bertanya kepada dia tentang konsep pendidikan di Finlandia itu yang aslinya itu gimana sih sebenarnya? Karena ada beberapa poin yang pernah kami dengar isunya dari macam-macam media, dan ini perlu diluruskan biar kita tidak misunderstanding. Yang pertama itu tentang benarkah tidak ada PR di Finlandia itu? Nah, ternyata oleh kawan saya tadi itu dijawab bahwa sama saja seperti di negara-negara lain, juga di Indonesia, bahwa siswa-siswa di Finlandia juga diberikan PR. Hanya mereka PR-nya itu tidak terlalu membebani. Artinya sekolah di sana memiliki batasan berapa jam mereka dalam seminggu untuk mengerjakan PR. Jadi ketika guru-guru itu memberikan PR, mereka saling berkomunikasi. Apakah si mata pelajaran ini kasih PR kepada dia, apakah mata pelajaran yang lain juga kasih PR, dan dari situ akan tercipta sebuah sistem di mana anak itu tidak perlu berhadapan dengan PR yang menumpuk. Nah, itu fakta yang benar. Jadi mereka sama seperti negara lain juga memiliki PR, homework atau pekerjaan rumah, namun mereka tersistem dengan bagus, yang tidak membebani kepada siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, benarkah isu yang mengatakan bahwa pendidikan itu sampai di kelas 12 adalah free? Jawabannya adalah benar. Jadi pendidikan semuanya gratis sampai di kelas 12. Dan itu pun sama seperti di tempat kita juga diperjuangkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bebas pungutan. Nah, untuk itu no problem bagi kita karena pemerintah pun sekarang juga sudah berjuang. Kemudian yang ketiga adalah benarkah waktu belajar di sana hanya 4-5 jam? Nah, ternyata itu juga salah. Karena mereka juga memiliki jadwal yang mirip-mirip seperti di Indonesia, masuk jam 8, pulangnya jam 2 atau jam 3. Nah, mirip-mirip saja sebenarnya, konsepnya adalah mirip. Kemudian yang berikutnya adalah benarkah mereka tidak memiliki ekstrakurikuler? Nah, kalau di Indonesia kan banyak sekali, ada pramuka, ada ngaji, ada macam-macam. Di Indonesia lengkap ekstrakurikulernya. Nah, kemudian di Finlandia ternyata sekolah tidak mengadakan ekstrakurikuler. Jadi semua kegiatan ekstra itu diselenggarakan oleh EO, sebuah event organizer yang mungkin diselenggarakan oleh pihak OSIS-nya lah, semacam OSIS-nya, dan kerjasama dengan orang tua. Jadi tidak ada campur tangan sekolah di situ. Tidak ada campur tangan secara langsung maksudnya dari sekolah.
bahwa sekolah mewajibkan kegiatan ini atau membuat kegiatan macam-macam, itu tidak. Nah, mereka paling-paling hanya menyelenggarakan mirip seperti kita, event-event tahunan seperti kelulusan, kemudian penerimaan siswa baru dan seterusnya. Kalau di kita kan berlomba-lomba sekolah untuk membuat kegiatan ekstra biar kelihatan sekolahnya aktif, biar kelihatan ada macam-macam kegiatan di situ yang membuat siswa lain tertarik untuk masuk ke tempat dia. Nah, seperti itu biasanya ada perlombaan, ada kompetisi. Semangat bersaing di Indonesia sangat kuat dalam hal banyak-banyakan murid. Jadi itu faktanya adalah tidak ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah Finlandia. Kemudian yang kelima adalah, benarkah jam pelajaran di sana 45 menit per jam? Nah, kalau yang ini tentang masalah jam pelajaran, itu menurut teman saya tadi itu masih bersifat relatif. Jadi ada beberapa sekolah yang menerapkan 45 menit, ada yang langsung 75 menit, dan seterusnya. Cuma intinya tetap mirip-mirip seperti Indonesia, tidak jadi masalah kalau untuk jam pelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah, benarkah di sana semua guru sudah mengantongi predikat S2? Nah, ini ternyata jawabannya adalah benar. Benar sekali bahwa guru di sana mulai SD, TK, SD itu sudah S2 predikatnya mereka. Jadi inilah mungkin yang berbeda jomplang dengan negara kita, yang membuat perbedaan itu sangat jauh dengan negara Finlandia. Kemudian yang ketujuh adalah, benarkah semua siswa itu diberikan layanan kesehatan dan transportasi gratis? Jawabannya adalah ternyata benar, bahwa siswa-siswa di sana mulai SD sampai SMA sampai perguruan tinggi itu mendapatkan fasilitas layanan kesehatan dan juga transportasi buat mereka yang di atas jarak rumahnya itu 5 km. 5 km jarak rumah dengan sekolah. Nah, ini luar biasa. Ini berbeda dengan negara kita tentunya. Jaminan pemerintah di sana luar biasa terhadap gurunya dan juga siswanya. Kemudian yang diperjuangkan lagi ini adalah yang paling krusial, dan ini sangat sesuai dengan semangat kita saat ini, yaitu tentang equality atau kesetaraan penghasilan. Nah, kalau di Finlandia ini gaji guru sangat bombastis sekali. Mereka berkesempatan untuk meraih upah mereka itu setiap bulan antara 2.500 sampai 5.000 euro per bulan. Itu artinya antara 40 sampai 80 juta per bulan ini. Bayangkan bandingannya dengan negara kita, dan itu sama semua. Rata yang paling minimal itu adalah 40 juta per bulan. Itu paling minim. Mereka-mereka yang baru ngajar. Nah, ternyata disinilah kuncinya. Tadi ada beberapa yang menjadikannya pembeda. Pertama tadi tentang strata pendidikan guru-gurunya, mereka minimal S2 semuanya. Kemudian tentang penghasilan setiap bulan, dan juga tentang kepedulian pemerintah terhadap fasilitas kesehatan dan transportasi untuk anak didiknya. 3 hal inilah yang membedakan secara drastis dengan negara kita, dan ini juga menjadi rahasia kenapa Finlandia itu begitu maju dari sisi pendidikannya. Jadi bukan konsep yang aneh-aneh atau kurikulum yang canggih-canggih, ternyata 3 hal itulah yang membedakan. Nah, semoga tayangan ini menginspirasi dan bermanfaat buat kita semuanya, juga kemajuan pendidikan di tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.